Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari kelompok 8 yang bunyi pertanyaannya, apa pendapat Anda mengenai suku Minang mengandung matrilineal yang mana harta terbanyak akan dimiliki anak perempuan, padahal mereka mengusung adat basandi syarak basandi kitabullah, sedangkan dalam Islam pembagian harus adil, dan bagaimana hukum seorang muslim yang meninggalkan pembagian secara syarak. Baik, sebelum menjawab pertanyaan ini, saya akan mencoba menjelaskan kembali terkait arti dari matrilineal. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, matrilineal adalah hubungan keturunan melalui garis kekerabatan wanita. Artinya, pembagian hartanya hanya didasarkan pada garis keturunan kekeluargaan dari ibu yang hartanya berasal dari nenek moyang ibu dan diteruskan sampai cucu perempuan melalui anak perempuannya. Sekilas, hal ini terlihat menyalahi adat basandi syarak atau syarak basandi kitabullah, yang artinya adat bersendi kepada syariat dan syariat bersendi kepada kitab Allah. Juga menyalahi aturan Islam, yaitu perlunya adil dalam pembagian warisan. Namun perlu diketahui bahwa dalam adat suku Minangkabau, harta warisan terbagi menjadi dua, yaitu harta pusaka rendah dan harta pusaka tinggi. Harta pusaka rendah adalah harta dari hasil penghasilan orang tuanya, yaitu ayah dan ibunya yang telah meninggal dunia. Harta ini merupakan harta peninggalan orang tuanya atau harta warisan yang akan dibagikan kepada ahli waris berdasarkan hukum syariat Islam atau ilmu faraid. Kemudian yang kedua adalah harta pusaka tinggi. Harta pusaka tinggi adalah harta yang diwariskan secara turun-temurun dari beberapa generasi menurut garis keturunan ibu atau matrilineal, yang merupakan harta milik kaumnya yang diberikan hak pengelolaannya atau hak pakai harta tersebut kepada kaum perempuan, sehingga kaum perempuan hanya berhak sebatas mengelola atau memanfaatkannya, bukan untuk memilikinya. Harta ini tidak boleh dibagi dan tidak boleh dijual, hanya boleh dimanfaatkan secara bersama. Harta ini biasanya berupa tanah, rumah, atau ladang. Terkait harta pusaka tinggi, terdapat perbedaan pendapat di antara para ulama, yaitu pendapat Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi yang mengatakan bahwa harta ini merupakan harta wasiat, namun hukumnya syubhat karena tidak diketahui pemilik awal dari harta ini, dan sejak awal telah ada wasiat ini dan sudah menjadi kesepakatan adat yang mengatakan bahwa harta ini harus dibagikan kepada anak perempuan tanpa jelas silsilah awal hartanya. Sedangkan menurut Buya Hamka dan beberapa ulama Minangkabau berpendapat bahwa harta ini bukan harta warisan, melainkan harta wakaf keluarga atau wakaf ahli yang tidak boleh dibagi kepemilikannya, tidak boleh diwariskan, tidak boleh dihadiahkan, tidak boleh dihibahkan, tidak boleh diperjualbelikan karena telah menjadi harta wakaf. Dalam adat Minang, pemanfaatan harta ini hanya kepada kaum perempuan karena tradisi di sana kaum perempuan memiliki derajat yang tinggi di Minangkabau dan dikatakan bahwa perempuan ini lemah sehingga mereka layak dilindungi dan dipastikan harta mereka tetap ada agar tidak kesusahan dalam segi ekonomi. Sementara laki-laki tidak demikian karena laki-laki dalam adat Minang mempunyai kebiasaan merantau dan diharapkan mandiri sehingga tidak mendapatkan harta pusaka tinggi. Namun dalam penerapannya, beberapa pendapat ulama mengatakan bahwa hal ini tidak sesuai dengan syariat Islam karena hanya dibagikan kepada kaum perempuan, sedangkan wakaf keluarga tidak dibagi-bagikan seperti kisah Umar bin Khattab yang mendapatkan tanah di Khaybar. Kemudian Rasul mengatakan bahwa wakafkanlah untuk karib keluarga, maka setiap karib kerabatnya baik laki-laki maupun perempuan ataupun keturunan di antara keduanya mendapatkan hak untuk memanfaatkannya dan hasilnya akan dibagi secara merata. Sehingga dalam menentukan harta pusaka tinggi ini, apakah dia harta warisan, harta wasiat atau wakaf ahli, masih terdapat perbedaan pendapat di antara para ulama Nusantara ataupun ulama Minangkabau. Oleh karena itu, kesimpulan dari pertanyaan pertama adalah menurut pendapat kami tidak bisa menentukan apakah harta
pusaka tinggi ini adalah harta wasiat atau harta wakaf ahli. Karena jika kita beranggapan bahwa ini adalah harta wasiat, tapi tidak jelas asal-usulnya dan tidak pasti takarannya, sehingga tidak bisa dikatakan bahwa ini adalah harta wasiat. Namun jika kita juga berpendapat bahwa ini adalah wakaf ahli, tetapi dalam penerapannya kurang tepat dan kurang sesuai syariat Islam karena hanya dibagikan kepada kaum perempuan saja. Sedangkan wakaf ahli harus dapat dimanfaatkan oleh seluruh anggota keluarga, baik laki-laki maupun perempuan. Namun ada juga yang berpendapat sebenarnya bahwa pembagian harta pusaka tinggi ini adalah urf atau kebiasaan yang baik karena dilaksanakan dengan tujuan untuk memuliakan kaum wanita. Tetapi dalam kalangan ulama sendiri masih terjadi perbedaan pendapat sampai sekarang dan tidak ada dan belum ditemukan pendapat ulama yang secara tegas dan jelas yang menentukan status dari harta pusaka tinggi ini. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian pertanyaan kedua, bagaimana hukum seorang muslim yang meninggalkan pembagian secara syara? Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan ayat tentang warisan dalam Quran surah An-Nisa ayat 12, setelah itu Allah menyebutkan pada ayat ke-13 dan 14, tilka hududullah, itulah batasan-batasan Allah atau ketentuan-ketentuan Allah, sehingga barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga, dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya dengan melanggar ketentuan-ketentuan Allah, dalam artian ini meninggalkan pembagian harta warisan secara syara, maka Allah akan memasukkannya ke dalam api neraka dan Allah sangat berat siksaannya. Maka ketika pembagian warisan tidak sesuai dengan syariat dengan meninggalkan pembagian secara syara, berartilah melanggar batasan-batasan yang telah ditetapkan Allah, dan tentu pelakunya telah berbuat maksiat kepada Allah karena menganggap bahwa aturan Allah tidak adil atau menganggap bahwa dia lebih tahu dari Allah sehingga dia meninggalkan apa yang sudah Allah tetapkan dalam Al-Quran dan Sunnahnya. Sedangkan Allah Maha mengetahui dan dia tidak mengetahui. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 9. Apakah anak susuan berhak mendapatkan bagian warisan dari ibu tempat menyusui ketika ibu tersebut sudah meninggal? Dalam hadis Nabi memang disebutkan bahwa anak susuan itu menjadi mahram sebagaimana anak nasab. Sebagaimana sabda Nabi, yahrumu minar radha'ati ma yahrumu minan nasabi. Diharamkan karena sebab penyusuan apa-apa yang diharamkan karena nasab. Maka ketika ada seorang wanita yang menyusui seorang anak, maka secara otomatis anak tersebut menjadi mahramnya layaknya ibu. Termaksud suaminya pun juga menjadi mahram anak susuan itu layaknya seorang ayah kandung. Terus timbul pertanyaan, apakah anak susuan berhak mendapatkan bagian warisan dari ibu tempat menyusuinya? Jawabannya tentu jelas tidak. Karena menyusui itu hanya merubah status menjadi mahram, tapi tidak memasukkan ke dalam jajaran ahli waris yang akan mewariskan nantinya ketika ada salah satu kerabat yang meninggal dunia. Karena perlu diketahui bahwa sebab-sebab waris itu ada 3. Yang pertama pernikahan, yang kedua nasab, dan yang ketiga perbudakan. Dan penyusuan itu tidak termaksud dalam 3 hal tersebut, karena yang berubah setelah penyusuan itu ialah hanya status kemahramannya saja, tidak untuk yang lainnya. Jadi anak susuan tidak berhak menerima warisan dari ibu susuannya, cuma dia berhak mendapatkan wasiat dari ibu susuannya, tapi jumlahnya tidak lebih dari 1/3 dari jumlah warisan. Bisa saja ibunya sebelum meninggal menulis wasiat untuk anak susuannya. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 10. Bagaimana kalau pemilik harta mempunyai utang yang lebih banyak dari harta warisan yang ditinggalkan,
Siapakah yang menanggungnya? Lantas apakah harta warisannya harus dibagi kembali? Perlu diketahui bahwa ulama bersepakat bahwa istilah warisan utang tidak ada dalam fikih. Apabila si mayit memang meninggal dunia dengan tanggungan utang yang begitu banyak, sehingga di sisi lain dia tidak meninggalkan harta yang cukup untuk membayar semua utangnya, maka ahli waris tidak otomatis berkewajiban membayar utang-utang si mayit. Jadi tidak ada namanya warisan utang. Jadi kalau misalnya seseorang punya utang yang banyak kemudian dia meninggal, maka ahli waris tidak punya kewajiban membayar utang-utang si mayit, kecuali si mayit tidak punya si mayit tadi mempunyai harta warisan yang banyak. Nah, harta warisan itu yang pertama harus dibayar dulu utangnya sebelum dibagi warisannya. Kalau misalnya setelah dibagi warisannya ternyata nggak cukup sehingga masih banyak utangnya misalnya, ya udah nggak bisa, kecuali di antara ahli waris misalnya orang kaya dan mau membayar utangnya, jadi ceritanya mau tapi tidak wajib. Jadi mau sekedar beramal, misalkan untuk menghapus utang ayahnya misalnya yang meninggal, ya itu tidak masalah. Tapi tidak ada kewajiban anak untuk melunasi utang ayahnya kalau misalnya warisan sudah dipakai semuanya untuk membayar utang. Wallahu a'lam bishawab. Bismillah, ada pertanyaan dari kelompok 11 mengatakan bahwa jika sepasang suami istri tidak memiliki anak, juga seorang anak yang tunggal, mayit ini seorang yang anak tunggal, artinya tidak memiliki saudara, kemudian meninggal dunia, siapa yang berhak mewarisi harta warisannya? Nah, di dalam fikih mawaris atau di dalam ilmu mawaris ada 3 golongan yang berhak menerima warisan. Ada 3 golongan. Yang pertama adalah golongan zulfurud. Zulfurud ini adalah golongan yang bagiannya sudah dijelaskan oleh Al-Quran. Nah, siapa ahli waris zulfurud itu? Yang pertama anak perempuan, cucu perempuan, ibu, nenek, ayah, kakek, saudara perempuan sekandung maupun seayah atau seibu, dan saudara laki-laki sekandung, seayah maupun seibu, dan pasangan kita, suami atau istri. Nah, kalau suami istri ini tidak memiliki anak, berarti turunan dari anak ke bawah tidak mendapatkan, anak cucu ke bawah tidak mendapatkan karena memang tidak ada. Kemudian jika dia anak tunggal, maka tidak ada saudara sekandung, seayah dan lain sebagainya karena memang anak tunggal. Maka yang dapat menerima harta warisannya yang pertama adalah suaminya jika seorang istri yang meninggal. Jika seorang suami yang meninggal, maka istrinya mendapatkan harta warisan tersebut. Seandainya seorang mayit itu juga masih meninggalkan atau masih hidup orang tuanya, ayah maupun ibu, kakek maupun nenek, maka kakek, nenek, ayah, ibu juga wajib menerima harta warisan oleh si mayit tersebut. Nah, bagaimana kemudian jika telah dibagi menurut aturan-aturan Al-Quran, pembagian Al-Quran, masih ada harta yang tersisa, maka yang mendapatkan harta warisan itu kita lemparkan kepada bagian kelompok yang kedua, yakni kelompok asobah. Asobah ini adalah kelompok yang kemudian mendapatkan harta warisan jika harta warisannya terdapat sisa. Misalnya paman mendapatkan harta jikalau ahli waris zulfurud telah dibagi dan memiliki harta yang kemudian berlebih. Nah, itu. Kemudian yang kedua, yang ketiga ahli waris zul arham. Jadi ini juga perlu digarisbawahi jikalau yang memiliki arti bahwa ahli waris kerabat yang memiliki hubungan. Jikalau jadi sistematikanya begini. Pertama, ahli waris itu diberikan kepada ahli waris zulfurud. Jikalau masih ada lebih, kita melihat kepada ahli waris asobah. Ketika setelah ahli waris asobat dibagi sedemikian rupa ternyata masih ada lebihnya, kita masuk kepada ahli waris zul arham. Dan ketiga penjelasan tentang ahli waris ini, golongan ahli waris ini sudah kami tulis di dalam makalah kami. Kami tentu tidak akan menjelaskan secara detail pada kesempatan kali ini karena kami telah menjelaskan secara eksplisit di dalam makalah kami tentang siapa-siapa orangnya dan bagaimana pembagiannya. Mungkin cukup sekian. Bismillah. Pertanyaan dari kelompok 12. Bagaimana jika warisan dibagi rata antara laki-laki dan perempuan tetapi sebelumnya sudah dimusyawarahkan dan disetujui oleh para ahli waris?
Ini sangat penting karena pertanyaan yang demikian ini sangat banyak terjadi di masyarakat. Pertama, kita harus ketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an untuk menjelaskan dan mengatur segala sesuatu termasuk pembagian harta warisan. Dan sesuatu yang sudah ditetapkan di dalam Al-Qur'an haruslah diyakini dengan benar bahwa hal itu adalah kebenaran yang mutlak. Artinya bagaimanapun adilnya seorang manusia membagi harta warisan itu, maka pembagian yang paling baik adalah pembagian menurut Al-Quran. Itu poin yang harus dipahami secara mendasar. Yang kedua, jikalau konteksnya kemudian ahli waris berkumpul kemudian bersetuju untuk membagi rata harta warisan tersebut, menurut sependek pengetahuan yang kami miliki, hal demikian tidaklah mengapa. Hal demikian dibolehkan di dalam Islam. Kenapa? Karena pada hakikatnya seseorang yang harusnya mendapatkan kelebihan bagian, dia berikan kelebihan bagian itu kepada orang saudaranya yang lain. Dia berikan kelebihan yang dia miliki kepada orang lain. Begitu pula orang yang kekurangan, yang tadinya sebenarnya misalnya yang dia dapatkan hanya 3/2, tapi karena saudaranya yang lain berbaik hati untuk menambahkan bagiannya, maka bisa jadi yang dia dapatkan berubah menjadi 2/3. Misalnya seperti itu. Namun harus digarisbawahi dengan benar-benar bahwa harus dilandasi keikhlasan. Harus dilandasi dengan keikhlasan dan dilandasi dengan atikat yang baik, niat yang baik. Karena jikalau tidak, boleh jadi setelah dibagi secara rata, kemudian hari akan muncul kembali rasa serakah di dalam diri, sehingga yang tadinya sudah disetujui kemudian berubah kembali dan ingin mengambil harta yang hakikatnya sudah diberikan kepada saudaranya, ingin diambilnya kembali. Mungkin seperti itu.